Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Leni Agustin. Nah, hari ini udah tanggal 24 April, jadi besok udah tanggal 25 April ya guys, dimana besok udah pembukaan jalur UMPTKIN tahun 2022. Siapa nih yang mau daftar UMPTKIN? Tentunya kalian masih bingung ya, apa sih UMPTKIN itu? Daftarnya gimana? Siapa aja yang bisa daftar? Syaratnya apa? Ketentuannya apa? Pokoknya masih banyak banget pertanyaan yang sering banget ditanyakan sama aku. Dan ada juga yang udah tahu UMPTKIN tapi masih dasar aja. Nah, di video ini aku akan ngejelasin semua tentang terkait dengan UMPTKIN. Makanya kalian harus nonton, jangan di skip supaya kalian mendapatkan informasi yang lengkap dan juga terbaru. Oke, sebelum kalian nonton video ini jangan lupa untuk subscribe dulu YouTube aku Leni Agustin, karena subscribe itu gratis ya guys, tentunya sebagai bentuk kalian menyemangati aku untuk membuat video selanjutnya. Kalau misalnya ada pertanyaan, langsung aja kalian ketik di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk mencari informasi di Instagram info.umptkin, karena di sana banyak banget Instagram yang aku sharing juga. Oke, langsung aja mari kita nonton. Ini dia videonya. Oke, jadi seperti biasa kalau aku bikin video itu aku selalu lihat di buku ini ya, yang udah aku poin-poin semua tentang UMPTKIN, udah aku catat, udah aku rangkum, supaya kalau aku memberikan informasi sama kalian itu informasinya dengan benar dan juga jelas dan juga terinci sebaik mungkin. Oke, nah apa sih Kak UMPTKIN itu? Nah, jadi UMPTKIN ini adalah salah satu jalur untuk memasuki dunia perkuliahan atau dunia perkampusan gitu loh. Ini adalah salah satu jalur. Jadi masih banyak jalur lagi untuk mengikuti kuliah. Tapi di video ini kita akan fokus di UMPTKIN. UMPTKIN kepanjangan dari Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. Nah, jadi kepanjangannya aja itu udah ada kata keagamaan Islam negeri. Nah, karena aku pernah dapat chat atau pertanyaan, Kak, apakah UMPTKIN itu khusus yang agama Islam aja? Jawabannya iya. Kenapa? Karena dari kepanjangannya aja UMPTKIN itu ujian masuk perguruan tinggi keagamaan Islam negeri. Nah, jadi ini khusus yang beragama Islam gitu. Karena di UMPTKIN itu juga dominan jurusan yang berbau keagamaan, tapi tidak semua, ada juga yang jurusan umum. Nah, selanjutnya, jadi UMPTKIN itu diselenggarakan secara serentak nasional di bawah naungan Kementerian Agama Islam Republik Indonesia. Nah, jadi berbeda dengan SBMPTN dan SNMPTN. Kalau UMPTKIN itu dilaksanakan oleh Kementerian Agama. Nah, kemudian UMPTKIN ini juga merupakan salah satu jalur untuk memasuki PTN. Ada 3. Yang pertama adalah UIN, Universitas Islam Negeri. Yang kedua adalah STAIN, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri. Dan yang ketiga adalah IAIN, Institut Agama Islam Negeri. Nah, jadi kalau misalnya kalian mau masuk UIN, STAIN, IAIN, kalian bisa mengikuti jalur UMPTKIN ini. Nah, jadi UMPTKIN ini berbeda dengan jalur SPAN-PTKIN ya, karena kan SPAN-PTKIN itu hanya menggunakan nilai rapor dan prestasi akademik saja. Tapi di UMPTKIN ini kalian akan diuji dengan tes tertulis. Nah,
ujian tertulisnya itu menggunakan soal. Nah, inilah yang dinamakan dengan soal UMPTKIN. Jadi makanya buat teman-teman yang mau mengikuti ujian UMPTKIN itu harus belajar dan mempersiapkan untuk mengikuti soal-soal ujian UMPTKIN. Di tahun 2022 ini, menurut informasi yang aku dapat, ternyata tipe ujiannya itu hanya tinggal 2. Kalau bukan IPA berarti kalian mengikuti IPS. Oke, jadi tipe ujian UMPTKIN tahun 2022 itu cuma ada IPA dan IPS. Berbeda dengan tahun aku, di tahun 2019 itu dia ada 3 tipe. Yang pertama IPA, yang kedua IPS, dan yang ketiga itu IPC, di mana IPC adalah campuran dari IPA dan IPS. Namun di tahun 2022 ini itu hanya ada 2 tipe di jalur UMPTKIN. Kalau kalian misal pilih IPA berarti ujiannya adalah IPA, tapi kalau misalnya kalian pilih IPS berarti ujiannya adalah IPS. Siapa aja sih yang bisa mengikuti UMPTKIN? Nah, jadi UMPTKIN ini bisa diikuti oleh lulusan SMA, SMK, MA, MAK, dan sederajat. Jadi buat teman-teman yang bertanya apakah SMK bisa mendaftar UMPTKIN, jadi di sini udah jelas ya bahwa SMK itu bisa mendaftar UMPTKIN. Nah, kemudian tahun berapa aja yang bisa mendaftar UMPTKIN? Jadi di tahun 2022 ini yang bisa mendaftar UMPTKIN adalah lulusan angkatan tahun 2022, 2020 dan tahun 2021. Nah, jadi 3 angkatan bisa ya. Tahun ini tahun 2022 dan juga yang gap year tahun 2021 dan tahun 2020 itu kalian bisa mendaftar UMPTKIN. Informasi selanjutnya tentang UMPTKIN, karena ini juga banyak banget ditanyakan sama kalian kemarin, apakah UMPTKIN ini online atau offline? Nah, jadi sampai saat ini, sampai tanggal 24 April ini aku bikin videonya, informasi yang aku terima itu UMPTKIN masih online atau kalian masih mengerjakan di rumah masing-masing menggunakan HP atau komputer kalian masing-masing. Nah, jadi kemarin ada yang bertanya, Kak, apakah UMPTKIN-nya online atau offline? Apakah di rumah atau kita ke kampusnya langsung? Jadi jawabannya di rumah aja, terus kalian menggunakan HP atau laptop atau komputer kalian sendiri. Jadi di sini udah jelas ya. Tapi kalau misalnya masih ada pertanyaan, langsung aja komen di kolom komentar. Selanjutnya apa aja sih Kak berkas-berkas yang dipersiapkan kalau kita mau daftar UMPTKIN? Nah, jadi buat teman-teman yang angkatan tahun 2022 itu diwajibkan kalian membawa surat keterangan lulus atau SKL. Nah, kalau misalnya UMPTKIN-nya jadi online, kalian bisa langsung membuat SKL-nya itu dalam bentuk PDF. Kalian minta dulu sama guru kalian, karena kan kemarin banyak juga nih yang bertanya, gimana sih Kak kalau SKL-nya belum ada, nanti tanggal sekian baru ada, tanggal segini baru ada. Jawabannya kalian bisa langsung minta aja di gurunya. Kalian katakan bahwa SKL ini adalah salah satu syarat untuk mendaftar UMPTKIN. Tapi kalau misalnya ada ketentuan hari SKL kalian baru keluar, itu tidak masalah selama UMPTKIN masih bisa daftar. Tapi kalau misalnya SKL kalian keluar setelah penutupan UMPTKIN, nah itu yang jadi masalah. Tapi kalau misalnya sebelum penutupan UMPTKIN, ya nggak apa-apa kalau SKL kalian baru keluar. Nah, kemudian untuk yang gap year tahun 2021 dan tahun 2020 itu kalian diwajibkan membawa ijazah. Kenapa? Karena itu salah satu bentuk dari perbedaan yang gap year sama tidak. Nah, jadi kalau misalnya tidak gap year atau lulusan angkatan tahun 2022 itu dia membawa SKL, tapi kalau misalnya yang gap year itu membawa ijazah. Nah, jadi itu kalian bisa tahu apakah kalian gap year atau bukan. Kemudian masalah pendaftaran dan pembayarannya. Berapa sih Kak yang dibayar kalau misalnya kita mau ikut UMPTKIN? Nah, jadi sampai saat ini pembayaran UMPTKIN itu sebesar Rp200.000.
Nah, kalau misalnya kalian mau mengikuti tipe ujian IPA, kalian bayar Rp200.000. Dan kalau misalnya kalian mau mengikuti tipe ujian IPS, kalian juga membayar Rp200.000. Nah, untuk yang menanyakan gimana cara pembayarannya, nanti aku akan bikin video beda khusus untuk tutorial pembayaran UMPTKIN. Jadi kalian nonton aja, kalian pantau aja YouTube aku, subscribe supaya kalau misalnya aku bikin video terbaru itu kalian langsung mendapatkan informasinya. Jadi jangan sampai kalian ketinggalan informasi tentang UMPTKIN. Segitu dulu guys informasi seputar tentang UMPTKIN. Nah, kalau misalnya masih ada pertanyaan, langsung aja komen di kolom komentar. Dan kalian juga bisa mencari informasi tentang UMPTKIN di Instagram info.umptkin dan juga Instagram aku Leni Agustin 10. Oke, kalau misalnya ada pertanyaan langsung aja di kolom komentar. Aku harus bikin video apa lagi, kalian request aja. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.